Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi berjudul Mengkaji Literatur Utama dan Kontribusi dalam Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dengan fokus pada peran pesantren di Indonesia. Untuk presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan hanya aktivitas pengajaran, tetapi merupakan fondasi utama pembentukan peradaban Islam, baik secara global maupun secara lokal di Nusantara. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan, fondasi peradaban. Pada slide ini, saya akan menekankan bahwa kajian sejarah pendidikan Islam sangat penting untuk memahami dinamika peradaban Islam secara menyeluruh. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk pola pikir, menanam nilai dan moral, serta membangun struktur sosial umat. Kemudian, dalam konteks Indonesia, kita mengenal pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling khas. Pesantren mampu memadukan tradisi keilmuan Islam klasik dengan kearifan lokal Nusantara. Dari sinilah, pesantren berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan berintegritas secara moral. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Slide ini menjelaskan cakupan kajian sejarah pendidikan Islam yang meliputi 4 aspek utama. Yang pertama adalah definisi. Sejarah pendidikan Islam adalah kajian ilmiah tentang proses, perkembangan, dan dinamika pendidikan Islam dari masa awal hingga kontemporer. Kemudian institusi. Adapun institusi mencakup berbagai lembaga seperti masjid, madrasah, pesantren, kurikulum, metode pembelajaran, serta peran pendidik. Kemudian fase. Adapun fase historis dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, periode klasik, pertengahan, hingga modern, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian yang keempat ialah konteks. Adapun konteks di sini adalah pendidikan Islam selalu terkait dengan konteks sosial, budaya, dan politik dalam membentuk identitas umat. Lanjut, yaitu tentang literatur klasik dan kontemporer. Pada bagian ini, dipaparkan kontribusi pemikiran para tokoh utama dan menjadi dua, yaitu klasik dan juga kontemporer. Adapun klasik, ada beberapa, yaitu pertama Ibnu Khaldun dalam Mukadimah menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari dinamika sosial dan peradaban. Kemudian tokoh yang kedua ialah Al-Ghazali melalui Ihya Ulumuddin menekankan keseimbangan antara intelektual, spiritual, dan moral. Kemudian yang ketiga ialah Al-Zarnuji dalam Ta'lim wal Muta'allim menyoroti etika belajar, niat yang ikhlas, serta adab kepada guru. Kemudian, adapun untuk literatur kontemporer, yang pertama ialah dari Azyumardi Azra, mengkaji jaringan ulama dan pendidikan Islam di Nusantara. Kemudian, menurut George Makdisi, menunjukkan pengaruh institusi pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan Barat. Kemudian yang ketiga, Hasan Langgulung dan Abuddin Nata menekankan pendidikan Islam secara pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Slide ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki landasan teoritis yang kuat, baik secara klasik maupun modern. Oke, kita masuk pendidikan Islam di Nusantara.
Pendidikan Islam menjadi motor penggerak utama peradaban Islam. Dari sistem pendidikanlah lahir para ulama, ilmuwan, dan pemikir besar. Kemudian, pendidikan awal, masjid, surau, dan halakoh sebagai pusat pengajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu dasar keislaman. Kemudian, akar pesantren, institusionalisasi pendidikan Islam dari tradisi awal, dengan sistem asrama dan kiai sebagai figur sentral. Oke, kita masuk ke asal-usul dan karakteristik pesantren. Pada slide ini dijelaskan identitas pesantren secara lebih spesifik. Adapun yang pertama ialah etimologi. Berasal dari kata pe dan an, yang berarti tempat tinggal atau belajar santri. Berakar dari Sanskerta atau bahasa Jawa. Kemudian, untuk konsep pendidikan berbasis asrama dengan hubungan personal kiai dan santri. Kemudian, unsur utama. Adapun unsur utama dalam pesantren ialah kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning. Adapun fungsinya bukan hanya sebagai pendidikan, tetapi juga dakwah dan pelayanan sosial. Pesantren menekankan pembentukan akhlak holistik, bukan sekedar penguasaan ilmu. Kemudian kita masuk slide selanjutnya, yaitu kontribusi pesantren. Pada slide ini menegaskan kontribusi konkret pesantren. Adapun yang pertama ialah pembentukan karakter yang dimulai dari nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kemudian yang kedua ialah produksi pemimpin, melahirkan ulama, intelektual, dan pemimpin masyarakat berintegritas. Kemudian yang ketiga ialah adaptasi dan inovasi tanpa kehilangan identitas keislaman. Kemudian yang keempat, pusat peradaban Islam lokal yang moderat dan toleran. Oke, kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah pilar utama peradaban Islam. Kemudian, pesantren merupakan warisan pendidikan Islam Nusantara yang memiliki peran strategis. Kemudian, penguatan pesantren berarti penguatan peradaban dan masa depan pendidikan Islam Indonesia. Kemudian, saran, penguatan pesantren dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan inklusif dan juga kajian sejarah pendidikan Islam perlu lebih komprehensif dan interdisipliner. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.